Ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu Salam Elechem Bishem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu video dari Guru Gembul ya. Teman-teman sekalian, ini juga kocak ya. Ide dan edukasi yang disampaikannya terhadap saudara-saudaranya Muslim, di mana beredar video dan viral sekali, baik itu di TikTok, di Instagram, kemudian di Twitter dan YouTube dan media sosial yang lain. Teman-teman sekalian, kita melihat di sana ya banyak video yang mengatakan kita boykot produk Israel, kita boykot semua barang-barang yang berkaitan dengan Israel. Tetapi teman-teman sekalian, mereka tidak boykot WhatsApp, kemudian YouTube, Instagram, internet lah pada umumnya. Mereka tidak berani boykot itu. Nah, teman-teman sekalian, kita nanti akan bahas hal ini, namun kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Guru Gembul berikut ini. Ketua MUI bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau yang diduga mendukung Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraya bagaimana? Ya maksud saya gini Baraya, please lah, kalau misalkan kita mau melawan Israel, kalau memang benar-benar kita bikin sebuah premis bahwa Israel sama dengan penjahat, karena itu kita harus melawan penjahat, maka kita harus melawan Israel. Agaklah yang sederhananya kayak gitulah. Nah, bagaimana cara ngalahin si penjahat itu? Ya sederhana, yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Kan masalahnya itu adalah kita nggak bisa ngeboikot karena kita butuh mereka gitu, lebih-lebih daripada mereka butuh kita. Jadi kita mau boikot ini, boikot itu ya, kalau semacam Royco, Rinso yang kayak gitu ya kita bisa cari penggantinya gitu. Kita misalkan Burger King kita boikot, ya gak ada apa-apa karena misalkan ada burger yang di pinggir jalan yang 10 ribuan gitu, itu juga bikin kenyang, oke bisa. Cuman masalahnya kan kita hampir sepenuhnya ketergantungan pada produk-produk Barat dan produk-produk Yahudi. Jadi gimana cara agar kita sukses memboikot? Ya kita jangan ketergantungan teknologi kepada mereka. Gimana caranya? Ya kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing. Oke, teman-teman sekalian, itulah kita sudah dengarkan bersama dari Guru Gembul, dan teman-teman sekalian tentu kalian setuju dengan apa yang disampaikannya. Jadi kalau mau boykot Israel, maka boykotlah semua produk-produk, bahkan teman-teman sekalian yang mendukung Israel ya, misalnya produk dari pada Amerika, produk dari ya pokoknya negara-negara yang pro dengan Israel, ya boykot semua dong. Dan yang paling prioritas sebenarnya kalau mau diboykot adalah internet, YouTube, ya kan, Facebook, Instagram ini.
itu harus diboikot, jangan digunakan oleh orang-orang muslim gitu. Ya, Majelis Ulama Indonesia harusnya memberikan fatwa di situ. Haram hukumnya menggunakan internet. Wow, 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 wow. Saya ikut bahagia, bahkan ya saya sangat senang ya kalau seandainya diberikan fatwa di situ. Tapi kalau hanya seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi, Royco, kemudian mungkin apalagi ya, Rinso dan Make Up, yang tentu saja produk-produk yang pro Israel ya misalnya gitu. Ya, buat apa? Ya, malahan kita banyak rugi gitu. Ya, kita sendiri yang rugi karena kita lihat video ada beberapa itu ya sudah dibeli dengan uang yang tentu saja uang pribadinya. Lalu dibuang hanya karena ini produk ya, produk buatan negara ini yang pro dengan Israel, jadi saya buang, saya tidak mau pakai lagi karena saya cinta Palestina dan cinta teroris Hamas gitu kan. Karena ya jelas ya teman-teman sekalian, Hamas ini adalah kelompok teror. Ya, jadi kalau seandainya mau diboikot semua kan boikot. Nah, tujuan gini teman-teman sekalian, kita harus cari tahu dulu ya tujuan boikot ini kira-kira teman-teman tujuannya apa gitu. Ya, kalau yang setahu saya adalah tujuannya untuk mengurangi ya kemajuan ekonomi bagi Israel ya, gitu. Tujuannya kan seperti itu. Tetapi kalau kita mau lihat lagi teman-teman sekalian, justru dengan kita menggunakan internet, menggunakan YouTube, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, ya pokoknya media-media lain yang tentu saja pembuatnya adalah pendukung Israel dan orang-orang Yahudi juga ya, orang Israel sendiri, produk-produk dan lain sebagainya yang dibuat oleh mereka. Teknologi yang canggih itu adalah buatan daripada orang-orang Israel. Nah sekarang kalau kita tidak boikot semuanya itu sama saja teman-teman sekalian. Ya, kalau orang bahasa di tempat saya ini sama juga bual ya, sama juga bual, tidak ada guna Anda memboikot yang halal kecil gitu, sementara hal yang besar Anda masih gunakan. Nah makanya saya katakan ini licik. Kalau Ustadz Yusuf kemarin dia bilang, nah ini kan tujuan kita, HP memang buatan mereka, tapi kita gunakan HP untuk menyerang mereka, untuk melawan orang-orang Yahudi. Nah ini kan licik gitu. Ya harusnya kan buat senjatamu sendiri. Internet buatkan sendirilah bagaimana cara bisa mengembangkan internet sehingga kita tidak pakai produk daripada Yahudi sendiri. Ya jadi teman-teman sekalian, buat saya ini hal yang sangat lucu sekali, tetapi kenyataan ya, aneh tapi nyata maksud saya. Kemudian juga kemarin ada beberapa yang benci dengan MC Donald gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel, mereka boikot, mereka tidak boleh belanja di sana, bahkan ada yang demo juga. Teman-teman sekalian, mereka tidak berpikir bahwa para karyawannya itu bisa dikatakan 80% beragama Islam. Dan sekarang mereka melarat hidupnya. Mereka tidak punya lowongan pekerjaan karena mereka harus berhenti bekerja. Sementara Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan lowongan pekerjaan atau solusi. Karena banyak sekali yang kemarin tuh kami berhenti dari pekerjaan itu karena sudah dikeluarkan fatwa oleh para ulama. Maka kami minta solusi dan pekerjaan harus ada buat kami dong. Nah jadi ini dia teman-teman sekalian, kita memang pro dengan Palestina gitu ya. Teman-teman kita ya, saya secara pribadi sih nggak pro ya. Kenapa saya tidak pro dengan mereka? Karena ya bukan Palestinanya sekarang yang sedang berperang gitu. Dan lagi pula kalau kita mau telusuri, yang salah ya adalah kelompok Hamas yang tentu saja bisa dikatakan masih berdomisili di negara Palestina. Karena mereka kelompok kecil yang ingin merdeka juga teman-teman sekalian. Tapi dengan catatan mereka mengusir orang-orang Yahudi dari tanah mereka sendiri. Padahal kan kita tahu Palestina adalah milik orang Yahudi. Ya, milik orang Yahudi teman-teman sekalian. Sudah ribuan tahun mereka ada di situ, baru Islam masuk. Kalau teman-teman tahu, Islam masuk itu di tahun 638 Masehi loh. Di mana Khalifah Umar bin Khattab yang menaklukkan Yerusalem pada waktu itu. Dan dia berkuasa. Mereka masuk 638 Masehi. Jadi tanah sebelumnya, tanah Palestina itu namanya adalah Israel, dan sebelum Israel pun Yudea gitu ya. Dan sebelum itu, jauh sebelumnya itu nama tanah itu adalah tanah Kanaan. Ya, siapa yang memberikan nama menjadi nama Palestina adalah Kaisar Hadrian di tahun 135 Masehi. Jadi itu fakta.
fakta sejarahnya. Ya, jadi Israel tidak pernah merampok, tidak pernah menjarah ya rumah-rumah yang seperti disampaikan oleh Muhammad Hussein kemarin, teman-teman sekalian, ya, yang kita sudah bahas. Ya, itu sama sekali tidak, tapi mereka berkuasa. Kita seharusnya bersyukur karena Israel masih mengizinkan orang-orang Palestina tinggal di sana. Dan mereka tidak cari masalah, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu yang harus kita mengerti dari sejarahnya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan biarlah kita cerdas, dan biar video ini juga boleh mengedukasi kita, bisa memberikan kita pemahaman-pemahaman terbaru yang sudah disampaikan oleh Guru Gembul, dan apa juga yang saya sudah sampaikan kepada kita lewat video ini. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.